Oke, balik lagi sama gue Moskay dari Serantau Serundul Channel. Kali ini gue akan ngebahas motornya Pasen Darlis. Kenapa jadi motor gua? Ya, karena motor lu ada dua nih. Aduh, Satu baru, anyar. Yang satu lagi motor lawas yang kurang tidak terawat. Kalau menurut gue sangat tidak terawat. Jadi perlu gue bahas sedikit biar dirawat lagi. jadi pada kesempatan kali ini lo akan menjadi motovlogger. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ngebahas detail-detail motor lu nih yang kurang terawat nih. Biar lu rawat balik. Kayaknya nyantai banget hidupnya nih. Wih, nyantai Pak. Kali ini bikin konten kita nyantai Pak, bener. Nggak kayak biasa-biasanya kaku gitu kan, bau kering kan. Udah ada airnya, udah ada rokoknya, bisa donjuan banget ini. Ntar aja Pak, saya lagi nggak begitu tertarik sama rokok. Yang penting Kenapa? kita minum dulu, Oh ini. haus kita. Itu ada sedotannya. Sedotan buat ngaduk Pak. Oh. Fungsinya itu sedotan Pak, bukannya buat nyedot, saya buat ngaduk. Oke, kali ini gue bakal membahas motornya Pasen. Dari motor anyarnya sedikit, tapi banyakan motor lawasnya. Iya. Biar balik lagi dirawat, karena ini motor berkesan Betul. buat Pasen. Lo kan tahu banget kan sejarahnya motor gua. Pokoknya ini kuda besi yang istilahnya tuh jarak tempuhnya kejam Pak. Walaupun motornya itu sederhana. Motornya apa sih? Ini dari Honda CB 150 Street Fire. Tahu banget ya Iya, motor Pak. gua. Jadi motor gua ada sejarahnya nyok. Dulu apa Apa tuh, namanya yang CB itu gua pretelin nih nyok. Itu Pak, kalau menurut saya sih bukan dipretelin Pak, Apa? tapi di unboxing Pak. Jadi motor baru di unboxing Pak. Tapi saya inget loh, itu motor pernah kamu jedotin ya? Iya. Hampir renyak itu kamu adu sama apa itu? Motor sampai Angkot. brutal gitu bentuknya. Angkot pak. Angkot. Aduh, kenapa kamu adu sama angkot? Harusnya Adu sama apa kayak gitu yang lembut ya kan? Ini kayaknya ini motor nggak pernah ngoncengin cewek apa gimana ya? barangan kamu. Tapi kalau motor sejarah saya sih Beat. Oh, Beat. Itu motor sejarah banget itu. Oh, yang itu ya. Itu emang Beatnya udah lawas tapi udah nggak ada Pak. Udah kamu jual kayaknya itu ya. Kalau misalkan yang itu masih ada saya mau bayarin lagi. Waduh, udah entah kemana Pak itu Pak. Biasanya emang kamu itu emang dari dulu emang harusnya metikan aja, Iya. jangan motor laki. Kalau motor laki kayaknya gimana ya itu serantel seruntul jadinya. Jadi serantel seruntul ngaco Pak, bener. Ngomong-ngomong hari ini udah enak banget nih, ada minuman. Enak Pak. Udah Kita gitu, akan review ya. oke Lu udah kayak donjuan banget nih. udah gitu ditemani suasana yang teduh Pak. Jakarta hari ini lagi teduh Pak, nggak terlalu mentelang kenceng ya kan. Adem lah, enak lah buat es susu pakai es ya kan. Kalau nggak pakai es jadi EUU ya kan? Ada korul juga ya. Lah kita mulai mengomentari motor Pasen, motor Kita lawas. bahas peritilan satu-satu Iya. ya. Kita bahas lah biar ini motor. Aduh, mungkin kalau dia bisa ngomong, bos, gue dipakai doang, tapi nggak dirawat. Kacau emang. Ayolah, berangkat satu-satu dulu ya. Dari yang baru dulu. Terus kita yang lawas, kita Oke. komentarin banyak-banyak. Udah lihat nih motor. Nih sama-sama Honda sih. Satu Matic, bisa dibilang Matic Prestige ya. Honda PCX anyar. Ini enggak baru coy. Ini belinya di mana Pak? Pasar. Tanya lagi. Ya kali Pak, ya kan belinya di kawan kita juga ya kan. Oh iya, lewat dia, lewat Iya. kawan kita. Kawan kita Mr. Yori. Oke. Terus satu lagi, kalau ini nih udah lama nih gue tahu nih. Motor dari 2015 dia pakai nih. Ini cuma gini Bray, kondisinya Wah, kurang terawat bener. ya astagfirullahaladzim. Pasen Apa ini iya, jadi
Itu yang gue bilang, kalau dia bisa ngomong, gue cuma dipakai doang, dimanfaatin doang tapi nggak dirawat. Iya kan? Jatuh dulu. Iya pak, ini yang lu pas ini apa ya? Pas isi baratnya apa ya kalau gue bilang? Nabrak angkot. Ya gitulah pak. Lagian motor diadu sama angkot. Motor bagus-bagus ya kan. Udah waktu itu abis gua ini loh, abis diservis ya kalau nggak salah. Iya, malu ya. Iya abis servis. Banyak kenangannya nih motor. Sampai disarangin ini lagi nih. Apaan? Tahu nih, nggak jelas nih sarang tawon bukan. Aduh, kacau dah. Jadi lo mau review yang mana dulu nih? Kalau ini sih pak motor baru pak, motor lu pak. Istilahnya review gua udah tahu nih, udah pasti enak. Yang ini nih, gua udah lama bener. Terakhir itu gua pas kemana tuh ya? Ke Sawangan apa kemana tuh sama lu tuh? Kenapa bang motor lo? Itu pak, krosak-krosak pak. Krak itu pak. Jadi kita akan review ini dulu ya. Iya. Honda. Gua akan komentarin abis-abisan. Biar dia rapiin balik. Ini motor banyak kenangannya nih. Iya. Bener nih. Handle couplingnya aja racing, Bray. Handle couplingnya racing nih. Kenapa racing? Aku tatus nih kayaknya, bukan aku satu, aku tatus. Ini apa nih? Aduh. Shock USD. Oke, akan gue bahas dan gue review satu persatu dari detail motor ini biar dirapiin lagi. Sip, berangkat. Honda CB 150R Street Fire. Duh, ini motor gue yang sangat gue apik-apik banget dari dulu. Ya memang gue sebagai user sih memang jarang untuk rawat ya. Tapi untuk modifikasi zaman gue baru-baru punya ini, waduh gue semangat banget. Gajian modifikasi dari mulai shock, stang, knalpot, velg sampai dengan ban. So tadi bener-bener akan menarik kayaknya ya. Gimana nanti si Tenyom ini akan coba review motor kesayangan gua, motor laki katanya. Udah ini tipe Penasaran? Yuk, 41 lihat pak yuk. nih. Aku kagak ngerti pak. Iya, Dulu ukurannya cuma 41 pakai Pak, doang, Pak. ditawarin murah gue beli. Cakep sih ini sebenarnya, cuman ya karena mungkin kurang mandi juga pak. Si anjir. Ini motor belum mandi pak, bener. Terus ada lem-lem pakai tisu lagi pak nih. Ini gue ngakalin ini bekas jatuh ya lembarangan lu. Kreatif pak ini sebenarnya pak. Nggak percuma jadi tim kreatif pak, Ya bener. anjir. Kreatif bener. Terus kalau dari ban sih, pelek dulu nih. Pelek kayaknya merek ini nih, lokalan nih pak nih. Jadi dulu gue banyak sih gantinya. Iya. Ini Bukan pelek, standaran ya? bukan. Ini variasi tapi lumayan bagus pak ini. Mereknya Cemco pak ini bikinan Indonesia. Pokoknya cintai produk Indonesia. Cemco 17 ya kalau nggak salah gue udah Iya, gitu. ini Cemco 17 nih. Belakang lebar 3,5 inch kayaknya nih. Depan 2,5 inch nih pak nih. Aman gak menurut lu? Aman pak ini sebenarnya. Cuman rantainya pak yang nggak aman pak. Kenapa? Ini pak nih. Tuh. Ya dorken ya. Udah ngiwir-ngiwir pak. Emang dorken. Iya. Ini setelannya udah habis pak. Ini udah wayanya ganti nih. Kalau ban sih masih cakep lah ya. Ban masih bagus. Iya. Mereknya sih ngeselin nih. Apaan? Ngeselin Pilot Street. Michelin. Sorry Michelin maksudnya. Cakep Jadi apa lo nih? review dari kaki-kaki dulu ya? Iya kaki dulu nih. Gue bilang ya biar Jadi menurut lo motor gue ini gue modifikasi kayak gini aman sebenarnya? aman pak. Cuman kurang terawat pak. Bener. Saya kan user. Iya pak. Ntar tenang pak. Selama ada mekanik terhandal. Moskai 212. Yo itulah akun baru. Asli bukan fake. Oke. Saya dipaksa bikin, akhirnya bikin juga. Oke, jadi kalau secara kaki-kaki aman ya? Aman pak ini pokoknya. Lu modifnya aman, aman pokoknya. Dari sportingnya dapet, dari fungsionalnya dapet. Cuman ya emang gitu pak. Kurang apa? Detail rapi aja, bener. Sama kurang mandi pak. Iya, ini motornya belum mandi. Terus apa lagi? Ini
Mana ini ada fungsinya pak, ini pak. Itu apa sih fungsinya? Gua Ini tahu. cover pak. Jatuh dulu gua tabrakan. Windshield pak, windshield. Ini kan di dalam sini ada elektrikal pak. Kalau nggak ada tutupnya, dia keanginan pak, masuk angin pak. Error jadi ini speedometernya. Bener. Tapi emang udah error sih. Iya terus. Ntar coba lu nyalain. Nah pokoknya hal ini gua tutas abis-abisan biar dirapin lagi. Oke. Terus soknya lu nggak tahu sok apa nih? Kalau sok sih kayaknya nih universal variasi pak. Dulu katanya bekas GSS. Gesek, oh itu mungkin pak. Ini gua paham pak. Tapi yang pasti sih gede pak nih Apa? ukuran asnya. Ya enggak pokoknya, pokoknya mantep lah ini, bener. Jadi mau geluk banget, mau geluk buat Stang. buat stang ini doang. Kalau buat stang nih, ini kayak Gua tahu Apa lu bahas ya, Pak, apa ya? lu. Gua tahu lu bahas apa lu. saya mau sebut takut ini pak, Apa? kena ini pak saya. Apa? Ah janganlah, mending jangan disebut dah. Ya pokoknya ntar ini kalau bisa yang enak dipandang dan enak digunakan. Emang kalau sekarang coba posisi duduknya kayak gimana menurut lu? Ini pak, ini kalau gini kayaknya safety-nya kurang pak. Oh. Iya, jadi badan tuh terlalu nunduk gitu. Secara postur juga buat ke orang Indonesia kayaknya kurang pak, benar. Handlingnya mungkin gimana ya? Handlingnya gimana handlingnya? Handlingnya coba handlingnya. Handlingnya kurang pak. Kurang santai, kayak kurang ngopi kayaknya sih. Bener. Dulu ini gua pulsar sih Dulu gua ini pakai stangnya Bison. Stangnya bison. Bison. Dulu zaman dulu kan hits banget ya kan stang Iya, Pak, Bison. bener. Lagi rame-ramenya pak, bener. Pokoknya gue bakalan komentarin habis-habisan biar dirapiin lagi. Terus kalau ini sih gua gak banyak gua rubah sih jok. Enggak, ini sih jok standar, kulit standar nih. Ketahuan ya Iya. standarnya. Ini mirip-mirip Mbetek ada, pokoknya kulit itu dah. Kan mirip-mirip. Joknya sih empuk. Paling gua cuma ngerubah tangki doangnya. Kalau menurut saya sih pak, sebenarnya pak, cuman lebih detailing aja pak, kita ngerapihin ya pak. Ya kan kayak stang nih, mungkin kita cari yang agak lebih santai ya kan. Terus secara spion fungsionalnya kita ganti sama yang standar yang variasi mungkin. Ya kan, tapi yang fungsional pak. Kalau gini kurang fungsional pak. Sekarang kan, Kagak bisa ngeliat cewek. ya iya itu dia. Jadi kalau kita nggak bisa ngelirik begini pak. Kalau spionnya kecil kan susah pak, kita gini-gini. Jadi dari belakang kita kelihatan lagi mantau. Tapi kalau standar kan kita bisa main mata doang lirik. Biasaan lu ngelirik di mana tuh? Iya, lirik-lirik main mata ya kan, belakang lewat spion. Kalau ini nggak bisa pak, susah. Terus Banyak kekurangannya juga gua berarti modifikasi ya. buat ngerapiin, lebih detailing lagi. Terus apa ya? Gimana kalau kita balik nih, ya kan? Biar kelihatan. Lu mau bahas mesin? Yo, kalau mesin sih, Yaudah coba lu putar. oke, kita putar dulu biar jelas. Dari mesin ya. Ntar lu ada satu nih. Ini nggak pernah dipakai. Macet. Keras coy. Bener. Keras. Saya kan dibilang lulus. Iya. Coba kamu keluarin bisa nggak? Ini kalau buat ngeluarin aja mesti pakai tenaga. Tuh kan? Macet pak, seret. Ya enggak? Tapi sih di selanya masih enteng. Gua coba seladu. Nah. Masih fungsional. Cuman yang keras apa tuh berarti? Ini pak, nih. Buat ngelipetnya pak. Ini fungsi yang ngelipet biar nggak nyangkut di celana pak ini pak. Iya, jadi kalau kita naik pakai celana panjang nggak nyangkut. Sama ini nih paling karetnya ini udah tipis. Oke, Nah, yang menarik nih, apa? knalpot. Knalpotnya kenapa? Ngantuk
Pin, ada mereknya. Ntar disangkain iklanin. Ini knalpotnya Pak nih pendek Pak. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih. Razia knalpot. Ini jangan sampai kamu ditilang gara-gara hal sepele. Saya anti tilang. Kamu jangan gitu, tapi kan kamu nggak kebal hukum. Oh iya. Oke? Iya. Jadi tetap ikutin aturan. Oke? Berarti knalpot gue ketilang ya kayak gini. Kita main aman dulu Pak. Ntar kalau udah banyak lagi, baru kita ikut-ikutan lagi. Sekarang kita main aman dulu, ya nggak? Iya. Terus satu lagi nih yang gue demen dari motor ini nih. Ini knalpotnya variasi loh. Ada tekstur apa? Aksen karatnya. Keren loh ini aksen. Aduh itu mah yang jarang gue mandiin. Iya nih. Ada aksen karat-karatnya ya kan. Terus ada selang remnya, ada variasi bocel-bocelnya. Anjir. Jadi lebih variatif. Ya. Oke, sekarang aku pengen tahu menurut lo mesinnya gimana untuk CB 150 ini? Kalau untuk mesin sih Pak, sebenarnya motor ini satu irit. Honda terkenal irit. Kedua, tenaganya lumayan gede sebenarnya. Kalau sering diservis, lain kalau jarang diservis ya. Kalau jarang diservis, beda. Kalau yang ini belum gue cobain nih, rasanya gimana? Karena jarang diservis. Oke. Ini dari 2015 pernah ganti oli nggak? Pernah dong, pembarangan. Kali ya kan, bautnya aja udah kurang nih. Racing coy, gila bautnya dikurang-kurangin biar enteng. Aduh. Edan juga. Parah temen gue yang satu ini mah, mau motor dirawat jadi ngerawatnya tapi tanggung. Tapi kalau cewek ngerawatnya begini, bukan meong lah. Jadi secara mesin masih bagus ya. Masih Pak. Tapi nanti ada sih yang tadi lo bilang tadi tuh surprise buat lo saat lo nyalain motor. Ntar gue bakal kasih surprise buat lo motor gue tuh penyakitnya apa. Gue jadi curiga nih. Ini secara tampilan sih kering mesinnya. Seolah-olah nggak ada masalah tapi gue nggak tahu nih. Ntar kalau dihidupin. Tadi pokoknya pas awal lo kasih tahu info tentang motor ini dari kaki-kaki. Iya, lo udah nebak. Tapi gue kasih surprise buat lo nih motor ini. Sengaja gue nggak dari mesin. Jadi gue biar tahu, biar yang punya tuh ngomong sendiri. Marah lo ini, sayang lo. Tapi gimana Pak? Dia orang sibuk, ya kan? Kamu orang sibuk kan? Sibuk. Ya, jadi cuma dipakai. Ya itu gue bilang, kalau dia bisa ngomong, gue cuma dipakai doang, dimanfaatin doang, tapi nggak dirawat. Parah. Ciao. Nah, ini motor yang kedua nih. Motor dari Pak Sendarlis, Honda PCX. Biasa, motor buat ngangkut cewek emang harus gitu. Rapi kan. Ini sebenarnya Anyar, kan? motor gue beliin sih ya sekalian buat dipakai sama yang di sono, cuma udah mau pulang. Curhat lagi. Gitu Pak, gimana? Gimana kalau nyari yang lain? Nyari yang lain lagi. Gimana PCX? Oke, mau balik lagi kita ke PCX ya, bahas PCX. Ini motor baru tahun 2000. Ayo 2000 berapa? 2021 ya? Iya. Iya dong. Iya. Warna putih. Mewah. Cakep pilihannya. Udah Honda PCX, warnanya putih pula. Pokoknya mewahnya dapet tuh. Cakep. Motor sih masih baru ya kan, masih kondisi standar. Yang gue dengar sih motornya enak. Gue salah pilih nggak? Enggak, ruang kaki luas, bisa selonjoran, ya kan? Pokoknya enak deh, buat jarak jauh atau jarak-jarak dekat, pokoknya enak. Terus? Standaran, ya kan? Belum ada sentuhan roba-roba. Iya dong, kalau ini gue standaran nih. Iya, cocoknya sih gitu Pak. Soalnya yang bikin motor tuh udah perhitungannya udah mateng Pak, bener. Gak boleh acak-acak. Iya, jangan terlalu banyak diroba Pak, bener. Tapi harus tetap safety kalau seandainya mau ngeroba juga. Warna putih Honda PCX, lega. Bagasinya gua mau lihat. Pak, saya kuncinya mana Pak? Nggak tahu, ini kan modelnya udah keyless Pak.
Oh iya, saya lupa. Iya, canggih pak. Udah, tar lu. Menurut lu, gue salah nggak beli PCX? Nggak ada yang salah sih pak. Cakep, cocok lah buat lu bener. Serius. Iya, skuter urban. Skuter urban lagi. Modelnya aerodinamik nggak? Wah, cakep, bener, mewah. Dari model aerodinamis banget. Joknya aja. Kalau Honda emang terkenalnya rada keras dikit. Kenapa? Ya mungkin karena dari busa kali. Nyari posisi enaknya. Terus kalau dari kaki-kaki pak? Kaki masih standar. Ban kalau dari yang gue lihat sih profilnya lumayan gede nih. Ukurannya berapa nih? Merek IRC ukurannya 120/70 nih. Sebenarnya sih masih bisa di up lagi ukurannya, masih dinaikin. Jadi mungkin 100 Masih bisa gede lagi gue berarti? bisa. Aman nggak? Kalau untuk safety aman pak, cuman kayaknya rada mentok pak di ini pak, spakbor kolongnya pak. Jadi gue cara nggak boleh mepet-mepet dong. Iya sih. Tapi kalau untuk digedein lagi kayaknya mantep pak. Agak lebih empuk gitu ya kan. Empuk apa bisa rebah-rebah? Salah satu sih itu pak, bisa rebah dikit pak. Jadi biar nggak oleng pak, bener. Bannya rada gedein itu 130 gitu. Ini berapa kalau ini? Ini 120/70 pak. Oh, beda 10. Nggak apa-apa kalau beda 10 ya? 1 inch lah nah, bedanya selisihnya. Masih bisa naik lah, ya enggak? Masih standar, suspensi enak kalau PCX kan. Akselerasi 150 cc kan dari mesin. Mesin juga roller, bedanya roller. Lalu bedanya roller sama rantai apa pak? Oh CVT pak, CVT sama rantai ini bedanya sebenarnya kalau otomatis pak dia fungsionalnya apa ya? Bukan fungsional, mekanisnya beda. Tapi kalau dari segi fungsi sebenarnya sama. Untuk mereduksi tenaga dari mesin ke roda. Cuman bedanya kalau Matic itu kan komponennya banyak pak. Dia dari puli, ada rollernya, weight bearingnya, ada V-beltnya, ya kan, terus ada Persivity-nya, kampas ganda, lebih rumit. Gitu. Kalau rantai, emang dia lebih simple, perawatannya lebih gampang. Tapi kalau ini perawatannya lumayan. Berarti ada kenyamanan, ada harga ya? Ya pastilah, udah pasti. Tunggu. Istilahnya bedanya kita nggak ngoper gigi aja. Gue mau nanya sama lu. Ya. Tanya boleh. Banyak banget sih motornya. Hah? Banyak banget motor lewat. Makanya pak. Saya mau nanya. Saya kan nggak tahu nih pak. Kepanjangan dari CC tuh. CC itu sebenarnya kubik silinder pak. Hah? Iya. Jadi volume silinder pak, isi silinder. Berarti saya dari dulu sih kalau lihat motor yang CC-nya 150 itu udah paling enak banget pak. Jadi itu kubik silinder ya? Iya kubik silinder, isi silinder pak. Sebenarnya kalau di Indonesia kan gitu kan. Emang lo Matic gede gini emang harusnya 150 pak minimal pak. Jadi tenaga yang ngisi nggak boros-boros amat. Pas lah buat nikang-nikung ya kan. Dulu beat gua oversize pak. Iya. Kalau beat kan beda pak. 110 ke 140. Iya itu udah bore up pak. Bore up. Misalnya gedein lubang. Tapi kalau ini saya nggak bakal apa-apain sih. Ini motor. Aduh sebenarnya mah pak. Standaran pak. Ini buat nyari nyaman bener ya. Buat dipakai juga sama yang di rumah. Siapa yang di rumah nggak tahu kemana. Ya mungkin belum wayahnya pulang pak. Ntar gue balik. Terus pengereman pak, pengereman. Oh iya, gue bahas pengereman dikit nih ya kan. Kan gua kemarin beli tuh ada yang namanya nih kombi brake. Ya, kombi brake. Ada yang ABS. Lu belah sini. Nah, gua kan kemarin beli tuh ada yang namanya apa namanya? Kombi brake. Ya, kombi brake sama yang ABS. Bedanya apa sih? Bedanya sebenarnya ABS sama kombi brake itu signifikan. Kalau kombi brake itu singkatan dari combination brake.
Jadi remnya kombinasi antara belakang dan depan. Hmm. Jadi kalau lu narik tuas sebelah kanan, nih ya, Iya. mekanis depan itu yang kerja depan dan belakang sebenarnya Pak. Jadi dua-duanya kerja. Dua-duanya kerja, cuman presentasenya berbeda. Hmm. Lebih banyak di depan. Misal Itu kita- kombi brake nih, kombi itu brake. kombi brake nih. Misal. Kita rem misalnya 50% di tangan. Nah, itu 30% depan, 20% belakang, Pak. Oh. Misalnya kita 50% pengereman nih, tek narik tuas. Set. Jadi lebih banyak tekanan ke depan daripada ke belakang. Oh. Nah, itu. Terus kalau yang belakang dia sistem kerjanya sama, cuman bedanya lebih banyak ke belakang dulu ketimbang depan. Bagusnya berarti kalau gue pakai kombi brake itu mendingan remnya belakang dulu apa depan dulu yang gue pencet? Kalau yang enak sebenarnya sih kondisional, Pak. Kalau kita hard brake, kita lagi kenceng nih, hard brake itu mendingan depan. Jadi Motor nggak Nggak ngesot. Kalau belakang itu lebih ngunci, Pak, yang belakang. Jadi agak slip dikit. Gitu. Kalau misalnya kita ngerem di turunan, dadakan misalkan suka ada yang dadakan. oh kalau dadakan kita rem depan, Pak. Yang depan. Rem depan. Makanya kalau kombi brake dia selang remnya 2. Oh, Oke. Karena di sini mekanisnya terpisah, dia ada 3 piston di tengah, atas dan bawah. Nah, sistem kerja utamanya itu sebenarnya yang untuk depan gitu. Kita tarik rem atas depan, yang kanan itu yang kerja sebelah atas dan bawah. Mekanis atas dan bawah yang ini selang ini. Ini dari tuas rem depan. Nah, kalau ini cabang dari rem belakang. Kalau kita tarik tuas rem belakang. Nah, kalau ABS itu singkatan dari anti-lock brake system. Jadi kalau kita hard brake depan maupun belakang itu rodanya nggak ngunci. Nah, jadi dia kalau dadakan itu rodanya nggak ngunci tuh dia. nggak ngunci. Jadi kita rem itu nggak slip, ban itu nggak ngunci, nggak slip, nggak slipper. Nah, itu dia ada mekanisnya sendiri, namanya modul ABS. Nah, itu dia yang ngatur tekanan ke roda rem depan dan belakang. Nah, itu fungsinya beda. Makanya kita CBS brake sama ABS brake itu beda. Kita mesti paham dulu nih. Soalnya kan motor buat harian, bukan buat motor balap. Kalau motor balap nggak perlu gini-ginian. Kecuali motornya buat cc gede, ya kan. Nah, itu perlu sebenarnya ABS itu. Biasanya sih di motor-motor batangan. Pokoknya cocok lah lu ngambil ini kan. Dari fungsional, ya kan, desain mewah, warna putih, gue seneng warna putih. Lu juga nyeting juga warna putih. Iya. Cakep, mewahnya dapet. Oke, kali ini gue bakal ngebahas lampunya nih. Lampunya nih udah pakai DRL. Apaan tuh DRL? Itu Yuk, orang yang udah motor nggak tahu. DRL ya? DRL belum tahu Pak Sandy. Nggak tahu. DRL itu daytime running night. Daytime. Daytime running light. Fungsinya apa? Jadi dia itu nyalanya pas lagi siang, Pak. Jadi kalau kita nyalain, dia udah standby nyala buat tanda. Jadi orang bisa lihat, oh itu ada motor, gitu ya kan. Sebelum ada lampu utama yang nyala. Tapi kalau sekarang sih konsepnya udah langsung nyala nih lampu utama nih. Udah LED, ya kan. Ada aksen chrome-nya. Oh, pokoknya cakep. Futuristik. Lampu sennya udah LED. Lampu belakang? Lampu belakang. Oke, lampu belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan dong ini. Oke, siap. Nah, lampu belakang masih pakai LED aslinya. Ada tulisan Hondanya. Cakep. Jadi kesannya mewah. Pokoknya nih motor udah cakep deh. Udah full LED lampunya. Speedometer belum gue bahas speedometernya nih. Lampu dulu aja ya kan, udah pakai LED semua. Lebih irit daya ya kan. Yang penting akinya jangan sampai tekor.
Karena apa? Nggak ada selaannya. Iya nggak ada selanya Nggak ya ada pak. selaannya. Nggak ada kickstart. Iya bahaya ya nggak ada selanya. Kamu Gua kalau keluar gua, akinya soak, keluar gua. kamu nggak bisa dorong pak. Emangnya Innova masih bisa didorong? Innova kamu juga nggak bisa didorong pak. Matic juga pak. Nggak ada kickstartnya. Terus speedometer. Taruh, saya ambil kunci saya dulu bentar. Oh iya pak, bener. Speedometernya pak digital, tapi belum ini. Saya masih norak pak, bener. Taruh. Keyless. Nih kuncinya nih. Wih, kunci. Beda ya, kalau motor baru mah Apa? udah nggak pakai kunci colok-colok. Udah tinggal digantungin doang ya kan, gantungin. Coba. Oke, coba nih ya. Putar sekali, biar dia connect dulu kuncinya ya kan. Oh nggak langsung tak 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 tak, gue langsung tak 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 tak, Madi. Oh, Putar sekali lagi dia on pak. Gua ulang ya. coba. Yuk. Oh iya ada bunyi entnya ya. Iya. Kelihatan pak. Ya kelihatan dikit. Digital ya. Digital. Full. Full digital. Pokoknya canggih. Sini ada hazard. Oh itu hazard. Gue malah gak tahu. Mana sih punya motor nggak tahu. Gue gak tahu itu hazard, Madi. Gue juga baru tahu kan ada gambarnya. Gue baru tahu karena ada gambarnya. Sebelumnya gue juga nggak tahu. Gue gak tahu kalau di hazard Nora. Terus apa lagi? Idling stop. Wah, Ini apa? idling stop ini kalau lagi di lampu merah, Fungsinya? fungsinya kalau lagi di lampu merah ini motor bisa mati sendiri mesinnya. Maksudnya gimana, Madi? Biar irit BBM pak. Jadi kalau lagi berhenti, set 5 detik dia mati pak mesinnya. Tak. Tapi begitu lo mau jalan lampu hijau, tak, lo tinggal gas pak. Set, mesin langsung nyala sendiri pak otomatis. Lo langsung jalan tanpa harus mencet starter. Canggih pak. Berarti udah di beberapa merek sih yang sekarang udah ada ginian sih. Udah ada idling stopnya. Oh. Pokoknya canggih. Oke, terus yang lainnya? Oh yang nangis, oh iya, gue mau lihat. Ini apa nih? Kalau Cuma ini ini sih gue standar tahu pak. lampu ya, Iya, Nora gue. lampu jauh deket ya kan, high beam, low beam, terus Klakson. lampu sen, klakson. Gue mau lihat bagasinya pak, katanya bagasinya lega nih. Awas, ada anak gue ntar di dalam. Kan Mio. Kita lihat. Kresek doang. Motor bagus isinya kresek. Gue rasa sih dia nganterin emaknya nih ke pasar. Iya betul. Iya. Gede ya? Iya, Lega ya? sayang emak. Bener. Lega ya. Kalau full face masuk ini. Masuk. Nah, ini nih. Ini yang harus ada di motor nih. Kadang-kadang orang suka nggak dibawa-bawa nih. Ini toolkit standar ini, Bray. Toolkit standar. Jadi ada kunci busi, kunci setelan shock breaker, ini kunci buat buka oli, ini buat buka macam-macam bot 10 dan 12. Ini harus standar, nggak boleh turun dari motor. Nah ini nih, ini fungsinya kalau nggak salah ini buat ngiket helm. Kecil. Iya, buat ngamanin helm ini kalau nggak salah. Jadi ini disambungin, terus digantungin ke sini nih, buat pengaman helm. Jadi tali strap helmnya, walaupun dipotong, tetap helmnya nggak bisa keambil. Ini fungsinya. Kadang-kadang orang suka nggak paham. Iya. Taruh itu. Kalau ini sih, kayaknya di paketan ya pak. Paketan itu. Kamu dapat gratisan aja ginian. Baguslah Honda peduli sama keamanan. Yo, apresiasi buat Honda dah, apresiasi, ya kan?
Kamu pesen di temen kamu juga ini? Iya. Iya. Bapak Yori. Bapak Yori. Bapak Yori lagi. Bapak Yori hari ini lagi nggak hadir. Mungkin dia lagi sibuk. Lagi sibuk. Gue pengen tahu suaranya kayak gimana. Hidupin dulu. Coba. Hidup ya, Pak. Kok lama? Pakai kiri kalau nggak salah deh. Corona satu lagi. Udah coba. Nah, coba sekali lagi. Atas. Nah, start. Rem. Udah, Pak. Coba. Oh, tekan berarti dia. Kurang keras saya Kurang ntarnya keras. ya. Sekarang gue belum servis, masih baru lawan pabrik. Gua demen dari Honda PSX. Apa? Starternya nggak kedengeran. Nggak ada cengenges, nggak ada. Langsung yang lain, merek lain? Ada Pak cengenges Pak. Kalau di starter cengenges. Mesin halus, motor baru. Tapi gue pengen tahu nih, 5 tahun ke depan motor kayak apa? 5 tahun ke depan seperti apa ini? Dah, oke. Oke, gue mau nyobain motor lu nih. Tapi Yang mana? yang mana aja dah, bebas. Tapi gue mau nyobain yang ini aja dah, yang banyak kenangannya. Nih, cakep. Set. Coba kita, Jangan kawal ya. kalau dari lihat speedometernya sih masih jalan nih. Engine stop nggak ada. Ayo. Oke, coba nyalain. Apaan ini? Nggak nyala. Cuman klip dong, lampu netral. Payah. Sola berarti mah di. Engkol ya? Udah kayak tambal ban. Coba. Keras lagi. Tuh. Oke, gue coba selak. Tokcer nih, gue demen motor tokcer. Udah coba naik. Balikin aja susah. Susah. Ya, coba jalan. Bahaya loh, gitu loh. Coba jalan. Nah, mati dah. Apaan tuh? Mati dah. Ngeri loh. Apa tuh, Madi? Apa tuh, Madi? Susah. Kenapa, Madi? Kayaknya ini suatu kendala ini. Di mana kendalanya? Karena sering dipakai tapi nggak dirawat. Belum jalan aja jauh udah krak. Penyakitnya di mana tuh? Gua rasa sih di bagian ini nih kayaknya. Reduksi tenaga. Reduksi tenaga. Gear ini mah. Nggak lain bener gearnya. Kerak gitu tadi. Iya, bahaya. Bener. Dulu pernah kejadian bokap gua gara-gara gear rantainya nyangkut lagi kenceng, wah gila, udah kayak apa ya, lele ditangkap susah. Dan itu motor lagi kenceng itu, bahaya bener. Berarti ini bahaya nih motornya. Bahaya pak, bener pak. Buat jalan-jalan jauh bahaya pak, bener. Jadi harus dibenerin dulu nih. Iya pasti benerin. Tapi
di next. Jadi bahaya nih motornya. Bahaya pak, bener bahaya bener. Udah gearnya mungkin ada geropak-geropak, rantainya melar, pokoknya dipakai jauh deket juga bahaya pak. Jadi bukan jauh deket 2000 tapi jauh deket bahaya. Jadi Bener. Tapi tenang aja, di next episode gue bakalan ngerapihin, bakal gue oprek motornya. serius lo, motor gue udah oprek nih. Tenang aja, bakalan gue oprek, pokoknya terima beres. Jadi bunyi krek tadi gelap ya? Asik. Terima beres pak. Gak bakalan ada lagi nih stang baplang gini ya kan, bikin kering ketek. No, masuk angin yang ada, dan rantainya dibenerin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari Mekanik Serantal Seruntul. Oke, pokoknya kita seruntulan terus, pantengin terus. Ntar ada Om Yori lagi. Jadi next episode bakal dibongkar motor gue. Wes, bongkar pak. Kita review lagi dari yang sebelum dan sesudah pak. Pokoknya nggak ada lagi bunyi noise, rapih, terawat. Gue maunya itu. Oke. Biar gue nggak mau deh. Wah, makanya jangan sampai kalah sama yang ini. Yang Oke. satu. Masa itu doang dibikin klimis, ini enggak. Jangan begitu. Oke. Tidak boleh. Oke. Oke. Tetap stay tune. See you. Bye bye.